Langsung deh nih. Langsung. Oh. Dari mana awalnya kita bisa lihat ituan setan-setan? Awalnya? Awalnya saya diajarkan teman, padahal sebenarnya saya sudah tahu. Jadi diajarkan untuk buka mata batin itu sekitar tahun 2012-an, 2011 akhir. Itu kuliah? Kuliah. SMA? Masih kuliah, kebetulan saya kuliah di Makassar. Ketemu teman di Parepare, nah di situ baru ada. Berarti memang itu apa kemauan sendiri mau buka? Bukan kemauan atau sendiri, dibukakan? malah saya mintanya untuk obat-obat biasa. Maksudnya kalau ada yang sakit perut, oh obatnya ini kayak ramuan ini, begitu dulu saya mintanya. Ternyata pas saya ketemu teman, dia bilang, buat apa kau sudah bisa? Hah, saya bisa apa gitu? Terus diajarkan lah, mulai dari situ berlanjut, akhirnya sampai sekarang. Pernah dah ketemu arwah yang baperan? Pernah. Nah, baperannya contohnya kayak bagaimana? Baperan dalam tanda kutip ikut saya terus, Nah. toh? Pernah. Naksir gitu. Bukan naksir, karena kalau saya tidak salah ya, kisahnya dulu itu dia korban yang bunuh diri karena putus sama pacarnya. Jadi pas ketemu saya di mana saya lupa sih. Jadinya dia ngikut saya terus sampai pulang ke rumah, di rumah Kendari ya maksudnya. Pas pulang di rumah Kendari, karena kebetulan di kamar saya itu ada juga yang isi, dia lama-kelamaan tidak nyaman berada di dekat saya. Akhirnya pergi sendiri. Ini kan kalau kita bisa lihat begitu, berarti kayak kalau orang awam itu lihat ya kita nggak punya privasi gitu. Pokoknya kayak mau kemana dilihat, terus itu kita rasakan enggak? Rasa. Nah, terus terganggu enggak dengan itu? Terganggu, makanya saya sekarang sebenarnya agak bukan sekarang sih, dari dulu pas pulang ke Kendari saya agak memfilter hal-hal tersebut. Jadi supaya teman-teman sekitar saya tidak risih kalau nongkrong sama-sama. Paling seperti itu. Dari selama kita bisa melihat syaitan. Halus. Makhluk halus lah. Nah, apa yang paling ngeri, paling seram gitu? Yang pernah kita lihat modelnya kayak gimana? sebenarnya kalau beberapa wujud yang begitu toh apa? Yang kayak Tante Ki, pocong. Kalau saya lebih takutnya sih sama genderuwo. Kenapa? Karena besar. Yang Besar. paling besar itu sebesar apa? Maksudnya beberapa makhluk halus lain kan rata-rata itu ukuran badannya itu mirip-mirip kita, tapi kalau genderuwo enggak. Memang dia besar, berbulu, kadang ada yang bertaring dengan kuku-kuku yang panjang seperti penggambaran di film-film lah, kurang lebih seperti itu. Dan itu kalau film-film kan orangnya dicari orang yang besar. Ini orang yang besar, betul besar, yang kayak kadang seperti rumah besarnya. Jadi itu agak-agak ciut juga sebenarnya. Sekarang yang paling absurd modelnya, pernah ketemu enggak? Modelnya kayak gimana? Absurd, misalnya kepalanya dipangkat jadi kepala. Kalau absurd sih menurutku yang paling bukan absurd sih, aneh, karena tidak seperti manusia. Kan saya biasa ketemu makhluk halus itu saya jabarkan. Kalau ada teman yang tanya, saya suka jabarkan seperti manusia. Dia modelnya kayak begini kayak begini Pak. Tapi ada satu itu yang kalau tidak salah matanya di sebelah, bukan di tengah ya, tapi satu besar di sebelah kiri kalau salah. Jalannya agak bungkuk, terus larinya cepat. Gitu. Maksudnya gitu. Kayak ninja berarti. Ya kurang. Aneh sih. Kalau misalnya kita lihat setan itu tindakan apa yang paling benar kita lakukan? Kalau misalnya kita lihat setan apa? Baca kah atau lari kah, kabur kah? Ini kalau saya atau untuk orang umum? Semuanya. Untuk orang umum dulu. Kalau untuk orang umum kan pertama jangan takut dulu, usahakan jangan takut, karena semakin kita takut semakin dia mendekat. Itu teori. Nah, pada saat Tapi berbeda kejadian itu biasa berbeda, tapi usahakan dulu jangan takut. Terus kalau memang takut ya baca apa yang bisa dibaca sesuai agamanya mereka. doakan Allahumma barik lana. Anjir, Allahumma barik lana fima rojakana wa qina adzabannar. Terserah lah, yang penting bismillah menurut saya. Terus kalau masih takut juga abaikan, usahakan abaikan. Karena mereka kalau diabaikan juga tidak terlalu menarik perhatian ke kita. Kalau misalnya kita lihat ini dalam satu kejadian ada babi ngepet, bagaimana tutorial melawan babi ngepet? Kan biasa banyak babi ngepet tuh. Nah, bagaimana kalau misalnya kita lihat babi ngepet, apa yang harus kita lakukan? Kita buka, kita tackle kah, kita rombak kah, atau gimana? Masalahnya saya belum pernah lihat babi ngepet. Oh serius? Jadi itu bisa dibilang. Tapi kira-kira babi ngepet itu belum pernah ada kejadian saya sama babi ngepet itu masalahnya. Belum pernah dipertemukan gitu. Belum pernah. Jadi saya belum bisa kasih penjelasan lah kalau
Tapi kalau ketemu mau. Bukan mau, kalau ketemu ya boleh. Bukan mau. Biasanya ini kalau kita nonton di film-film atau di mana, kalau prosesi pengusiran setan itu biasa ada kopi, terus ada rokok. Itu setannya yang anak indie atau Enggak, atau itu memang biasa. Itu seperti itu. Enggak, itu sebagai media supaya makhluk halus itu juga tenang. Karena kalau kita dia lagi istilahnya marah, terus kita kasari lah, kan kalau kita tarik, maksudnya kasih keluar dari badan orang atau usir, itu kan kita kasih emosi sebenarnya dia, karena kan dia sudah nyaman di badan itu atau di tempat itu. Jadi itu media untuk kasih tenang dia, biasa kopi atau kalau saya biasa air putih, air hangat biasa. Itu media sih. Dan beberapa ada orang juga yang menuruti beberapa permintaan mereka, misalnya ada yang minta rokok segala macam, ada yang minta buah apa begitu. Nah itu kan kalau misalnya dikasih rokok, itu setan bisa merokok atau tidak? Gitu. Kalau Atau misalnya- dimakan atau dia merokok, ambil rokok terus merokok, setan bisa merokok atau tidak? Ngomong-ngomong kok pakai abang kayak gini? Enggak. Tapi beberapa teman bilang kalau dikasih makanan untuk makhluk-makhluk begitu toh, pas kita setelah keesokan harinya biasanya itu makanan itu akan hambar semua. Kalau kopi ada beberapa yang tawar, ada yang beberapa yang setengah atau habis. Macam-macam. Pernah enggak lihat orang yang lebih sifat setan gitu? Orang yang lebih setan dari setan itu pernah lihat atau enggak? Kalau menurut saya sih ya, semua orang itu punya sisi setannya masing-masing. Hanya kapan mereka keluar, setan dalam dirinya kita kapan pernah keluar. Kalau dibilang pernah lihat orang yang kayak setan sifatnya ya, pernah. Ada yang kayak tidak sampai hati juga pernah. Pernah. Oke, saya Agung. Ya, jangan lupa nonton channel saya juga bersama teman saya Rudi di Folky Talky. Share apabila ada pengalaman kalian juga tentang horor, kebetulan konten kami horor, bisa komen di bawah atau DM Instagram kami @folky_talky. Titik Folky.talky. Oh, folky.talky. Oke. Jangan. Oke, kan.